Duga, welcome to podcast Pelajar, di mana kita ngobrol santai tapi tetap menginspirasi. Jangan lupa nonton podcast Pelajar, guys. Di sini ada Ketua OSIS SMPN 2 Garut. Nah, boleh perkenalan diri sama sebutin jabatan kamu di OSIS apa? Halo Bang Duga, kenalin nama aku Syakila Resmawati Rahman. Di sini aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027 di SMP Negeri 2 Garut. Nah, di sini itu ada Sakila, guys. Nah, sekarang kita tuh mau mewawancarai Sakila. Gimana sih rasanya jadi ketua OSIS, terus kayak perjalanannya gimana gitu. Nah, boleh tahu gak sih apa alasan kamu mau jadi ketua OSIS? Sebenarnya alasan aku pengen jadi ketua OSIS itu karena aku pengen berkontribusi lebih buat sekolah. Aku juga pengen ngembangin program-program bermanfaat bagi siswa. Dan aku juga pengen belajar menjadi pemimpin yang lebih baik. Wow. Nah, Sakila, aku mau nanya nih, gimana sih perasaan waktu pertama kali kamu tahu kalau kamu tuh jadi ketua OSIS? Yang pastinya senang banget ya, karena ini tuh amanah yang sangat besar. Jadi aku juga ngerasa gugup. Dan juga aku tuh ngerasa masih banyak orang lain di luar sana yang lebih baik daripada aku. Tapi di sisi lain aku juga merasa sangat termotivasi untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Wah, pasti gugup banget gak sih? Soalnya kayak ketua OSIS itu punya tugas yang besar banget. Terus banyak yang pengen jadi ketua OSIS kan di sini. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar kamu selama ngejabat jadi ketua OSIS? Oke, untuk saat ini tantangan terbesar aku itu ketika menjaga kekompakan anggota OSIS. Karena mereka itu kan punya sikap sama cara kerja yang berbeda. Kadang juga harus ngambil keputusan di situasi mendadak. Nah, dari situ aku tuh belajar lebih tanggung jawab, sabar, sama bisa memahami orang lain. Iya sih, pasti susah banget ya kayak ngatur anggota-anggota OSIS yang lain. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kamu ngebagi waktu antara sekolah, krida, sama OSIS? Kan kamu pasti di kridanya aktif banget ya. Oke, nah aku tuh biasanya bikin jadwal harian, jadwal pelajaran juga yang aku suka simpan di meja belajar. Nah, kalau ada tugas sekolah, aku tuh biasanya ngerjain dulu tugas sekolah, baru fokus ke krida sama OSIS. Nah, dari situ aku tuh belajar lebih disiplin sama waktu dan jangan nunda-nunda pekerjaan. Nah, buat kalian yang masih bingung nih, gimana sih cara ngebagi waktu antara sekolah, krida, atau juga OSIS ya? Nah, kalian bisa ngikutin nih caranya Sakila. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, kan kamu pasti punya sosok nih yang menginspirasi kamu. Kita mau tahu nih, siapa sih sosok yang menginspirasi kamu? Yang pastinya tuh kakak OSIS sebelumnya, karena dia tuh jadi contoh dalam memimpin yang baik. Terus juga aku tuh punya dua kakak yang dua-duanya tuh alumni Duga dan sama-sama anggota OSIS. Nah, aku tuh mikirnya kalau kakak-kakak aku bisa, kenapa aku enggak? Wah, pasti kakak-kakaknya bangga banget ya sama Sakila. Halo Akang Teteh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang aku sama penonton mau minta tips sama trik buat yang mau jadi ketua OSIS di masa mendatang. Intinya tuh jangan takut mencoba, harus pede juga, sama siap bertanggung jawab. Terus juga kan di zaman sekarang tuh banyak banget ya orang yang cuman mandang jabatannya aja. Nah, dari situ kalian tuh harus punya niat yang tulus buat ngembangin sekolah, bukan cuma sekedar jabatannya aja. Nah, ingat ya guys, kalian gak boleh mandang jabatan, sama kalian juga harus pede aja kayak yang Sakila bilang tadi. Nah, sekarang apa harapan kamu ke depannya buat SMPN 2 Garut? Aku berharap SMP Negeri 2 Garut bisa lebih berkembang, maupun itu dari prestasi akademik maupun non-akademik, dan semoga sisinya makin aktif, kompak, dan bisa membawa nama baik SMP Negeri 2 Garut ke tingkat yang lebih tinggi. Semoga harapan Sakila bisa tercapai ya. Makasih ya buat Sakila atas waktunya hari ini yang udah mau sharing buat kita. Semoga penonton terinspirasi nih sama cerita-cerita Sakila yang tadi. Sama-sama. Dan aku juga mau ngucapin makasih banget yang udah ngundang aku sebagai narasumber. Semoga kalian yang nonton termotivasi ya. Dan buat kalian yang lagi nonton podcast ini, semoga semangat kalian bertambah ya habis nonton podcast ini. Nah, aku Bening pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Pelajar selanjutnya. Dadah! Mantap.
in our universe. Beres-beres bening. Kamu juga beres-beres. Beres-beres guys. Coba lihat. Ini kalau salah boleh di stop gak? Gak boleh. Boleh atuh. PN 2 menit. Harapan aku. Kenapa? Lo tanya kan? Oh, aku ngebagi waktu antara sekolah, krida, sama OSIS. Kan kamu pasti di kridanya aktif banget ya. Jadwal pelajaran juga yang biasanya aku simpan di meja belajar aku. Nah, terus juga Buat yang mau jadi ketua OSIS di masa mendatang. ih,